Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru, para asatir, keluarga besar Nurul Hakim yang saya muliakan, Ustaz Abdul Qadir bersama semua keluarga besar, baik yang saat ini ada di Lombok ataupun mungkin ada yang sudah datang atau belum datang dari Bali yang saya muliakan, Bapak Wildan bersama semua keluarga yang saya muliakan, hadirin para undangan yang berbahagia yang saya muliakan, wabil khusus kedua pengantin Hafiduddin Al-Banna dan Windy yang sangat-sangat berbahagia yang saya muliakan. Alhamdulillah, sangat-sangat berbahagia kita hari ini. Yang sangat-sangat berbahagia tentu pertama adalah Ustaz Abdul Qadir sekeluarga, karena menikahkan anak merupakan satu tugas orang tua yang boleh dikatakan final atau puncak dari tugas orang tua terlaksana. Ayyuzawwijahu idza adraka Qur'an, mengawinkan anak pada saat anak sudah mendapatkan pasangan yang sesuai. Alhamdulillah, Bapak Ustaz Abdul Qadir, Bapak Wildan bersama semua keluarga berbahagia atas hal ini. Kedua, kita pun ikut berbahagia. Kebahagiaan kita yang hadir saat ini, maaf, di samping kita berbahagia, tidak ada yang tidak senyum. Senyum semua kita. Ya, kadang-kadang tidak sedikit terbit satu harapan yang jauh, ada harapan yang dekat. Satu harapan yang jauh, maaf, kadang-kadang yang terbayang bagaimana mengulang dari pengantin akan nikah kayak begini. Saya kira normal-normal saja kalau yang masih, maaf ibu-ibu, kalau masih muda-muda ada gambaran-gambaran ke sana, itu hal yang wajar. Ya. Bahkan maaf ibu-ibu, saya sering sampaikan di pengajian, kalau ini baik untuk Windy, begitu seorang muslimat, seorang istri akad nikah kayak yang tadi, maka yang ada di hati perempuan itu adalah hanya suami. Tidak boleh hadir orang lain. Stop kehadiran orang lain, yang ada adalah Hafiduddin Al-Banna. Itu bagi muslimat, bagi perempuan. Maaf, disitulah Allah memang takdirkan berbeda. Berbeda takdir Allah untuk orang laki. Kalau yang tadi itu normal perempuan seperti itu. Tapi kalau yang laki baru normal itu kalau masih ada harap-harapan. Maaf ibu-ibu, ya tidak bisa diingkari, itu takdir Allah. Ya, bahwa sudah punya, masih ada di dalam hati kehadiran orang lain. Itu maaf, itu normal. Justru kalau tidak ada sama sekali, sepi sama sekali, itu tidak normal. Maaf, ini bukan mendorong-dorong ini. Saya berapa tahun dorong asatis untuk poligami, tidak ada yang berhasil. Sama dengan Tuan Guru Mukti. Sudah di SMB. Jadi istilah Tuan Guru Mulakar, ya, istri kita jadi ustadz itu dua, satu pondok, satu yang ada di rumah. Alhamdulillah, ya. Jadi minimal, kalau toh juga di dunia ini tidak terlaksana, minimal kebahagiaan dari pengantin itu kita berharap akan kita nikmati setelah kita berada di alam kubur nanti. Sebab disitulah nikmat pengantin itu, maaf Hafiduddin dan Windy, nikmat dari pengantin itu tidak ada bandingannya. Sampai Allah katakan kepada orang saleh yang dibawa oleh malaikat rohnya kepada Allah, Allah akan berfirman kepada malaikat, bawa kembali, kemudian katakan kepada dia, nam solihan kanaumatil arus, bawa dia kembali, kemudian beritahu
istirahat kamu, berbahagia kamu seperti kebahagiaan pengantin baru. Ini memberi isyarat bagi pengantin itu memang suasana yang sangat-sangat berbahagia. Dan sebagian besar ini kita sudah melewati itu. Kita tidak bisa kufur nikmat, Ustaz Makmur, ya, bahwa kita pun pernah berbahagia sebahagia, sehingga yang ada pada kita itu adalah mendoakan kedua pengantin berbahagia dan kita pun supaya berbahagia sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Nasihat singkat saya sampaikan kepada kedua pengantin. Pertama tadi Tuan Guru Abdul Rahman ajak kita berdoa, saya coba simak apa sih doa Tuan Guru Abdul Rahman. Ternyata tak pernah dilupakan itu di mana saja. Alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Saya dengar tadi beliau ini. Nah, jadi suatu gambaran bagaimana setelah Allah takdirkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan ciptakan seorang khalifah untuk berada mengisi kehidupan di dalam kehidupan duniawi. Sampai malaikat protes atau malaikat kemukakan pandangan mereka. Tetapi takdir Allah sudah terdahulu. Adam kemudian dengan Hawa diturunkan ke bumi ini. Maaf sudah pengantin. Kalau pengantin mungkin berapa tahun saling kangen dulu pacaran habis. Justru yang bagus itu kawin tanpa berlama-lama pacaran, itu yang paling bagus, ya. Tetapi sekali ketemu kayak begini, masya Allah, itu kayak kita sudah bertemu puluhan tahun. Adam Hawa dulu 40-an tahun menurut satu riwayat, saling cari antara Adam dan Hawa, baru ketemu menurut satu riwayat di Jabal Rahmah yang ada di Arafah. Itu sebagai sebuah gambaran. Ya begitu bertemu Adam Hawa, yang akhirnya itulah menjadi sunnatullah yang tadi juga dijabarkan dalam ayat-ayat yang dibacakan kepada kita oleh Ustaz Mar'i. Wa min ayatihi halqum min turabin tsumma idza antum basarun tantasirun, dan seterusnya. Itu jadi termasuk kemudian perkawinan ini sendiri ayatun min ayatillah, tanda kebesaran Allah. Kalau Adam dan Hawa dalam pergaulan karena di sorga tidak sempat akan punya anak, dan memang takdir Allah bagaimanapun orang tidak akan punya anak di dalam sorga. Allah takdirkan untuk menjadi khalifah di permukaan bumi, berarti pergaulan suami istri akan melahirkan anak. Nah disitulah Adam dan Hawa membangun rumah tangga selama 20 tahun dalam satu riwayat. Hawa sehingga menjadi salah satu pertimbangan dalam fikih, salah satu berdasarkan hadis, salah satu yang dipertimbangkan dalam mencari jodoh itu adalah al-walud, al-wadud. Bagaimana istri punya keinginan, punya kesiapan, punya anak, dan penuh cinta kasih kepada suami dan juga kepada keluarga. Adam selama 20 tahun melahirkan keturunan 40 orang atau 20 pasang. Dan itulah yang kemudian berkembang menjadi kita, menjadi miliaran orang, bahkan triliunan sampai hari kiamat. Ini betul-betul ayatun min ayatillah. Tentu anak lahir kalau Adam Hawa karena hati kedua belah pihak itu betul-betul saling cinta, saling kasih sayang. Ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi kalau mawaddah, maaf ini dalam salah satu tafsiran yang ada, mawaddah itu lebih karena didorong oleh nafsu seksual, didorong oleh ketertarikan fisik. Sedangkan rahmah itu tidak lagi berhitung soal itu, tetapi soal kebutuhan bersama di dalam membesarkan anak, di dalam membina kehidupan rumah tangga yang berbahagia fid dunya wal akhirah. Itulah mawaddah dan disusul oleh rahmah. Sehingga inilah yang kemudian menjadi kenyataan orang-orang tua kita sampai menjadi kakek nenek, tetap saling cinta, saling kasih sayang. Ya, begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan mawaddah dan rahmah. Nah, nasihat saya kepada kedua pengantin, kembali kepada kebiasaan kita.
Takwa Allah menjadi nasihat yang sangat-sangat pokok dalam Islam. Baginda Nabi asal dimintai nasihat, tidak ada nasihat panjang-panjang. Ya Rasulullah, ausini, Nabi selalu katakan, alaika bitaqwallah, kamu bertakwa kepada Allah. Dengan lafaz yang berbagai ragam. Ada yang ittaqillah, ada yang ittaqillah, alaikum bitaqwallah wassam'i wat ta'ah. Dengan berbagai ragam lafaz yang dipakai. Tapi intinya itu adalah alaika bitaqwallah. Jumat tidak salah, tidak sah kalau tepat wasiat takwa Allah. Sekalipun khutbah nikah sunnah, tetapi tidak pernah kosong dari wasiat takwa Allah. Sehingga ini tradisi dalam Islam yang lekat, insya Allah sampai hari kiamat tidak boleh lepas kita. Sebab itulah wasiat yang bersumber dari ajaran agama kita. Cuma yang ada, maaf ini, yang ada, kalau para sahabat terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, begitu mendengar alaikum bitaqwallah atau usikum wa nafsi bitaqwallah dalam Jumatan, yang ada pada beliau-beliau itu adalah, maafkan bahasa kita, kenyering. Begitu takwa Allah, langsung yang ada pada dirinya itu koreksi diri. Bagaimana ibadah saya? Bagaimana kehidupan sosial saya dengan orang lain? Bagaimana kebaktian saya anak kepada orang tua? Bagaimana tanggung jawab saya orang tua kepada anak saya? Bagaimana saya suami kepada istri? Bagaimana saya istri kepada suami? Itu yang tergambar begitu ada kata-kata ittaqullah. Sebab takwa itu mencakup berbagai aspek kehidupan. Nah, ini saja yang perlu kita tingkatkan, sehingga begitu kata ittaqullah, maka yang ada adalah sebuah pelaksanaan hasibu ampusakum qabla an tuhasabu wazinu ampusakum qabla an tu'zanu. Begitu wasiat takwa ada. Apa pengertian takwa yang perlu dijabarkan oleh kedua pengantin? Saya ambilkan satu definisi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib secara singkat. Pertama, al-khawf minal jalil, itulah takwa Allah. Semakin bersuami istri, takwa Allah itu semakin meningkat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Jangan sampai kemudian yang ada adalah semakin berumah tangga, semakin jauh dari agama, semakin jauh dari ibadah. Justru yang harus ada adalah bagaimana rumah tangga para asatir, maaf ini, para ustazah, itu menjadi rumah tangga yang memiliki nilai-nilai dakwah kepada orang lain, terutama dalam menghidupkan rumah tangga dengan nilai-nilai agama. Al-khawf minal jalil, takut kepada Allah, harus diwujudkan dengan di rumah tangga, diwujudkan berbagai norma, berbagai kebiasaan kehidupan di zaman Nabi. Aisyah bagaimana, Ummu Salamah bagaimana bersama Nabi, yang tidak pernah kosong dari mengisi rumah tangga dengan ibadah. Sehingga kaul ulama itu berdasarkan sekian banyak riwayat, zayyinu buyutakum bil ibadah, hiasi rumah tanggamu dengan ibadah. Zayyinu buyutakum bil Quran, hiasi rumah tanggamu dengan Al-Quran. Sehingga jangan rumah tangga kosong dengan bacaan Al-Quran. Maaf, boleh-boleh jadi sebuah pelajaran bagi kita semua, bapak dan ibu. Anak-anak kita dari sejak TK ketumpulan dengan HP, sampai yang sudah mahasiswa pun ketumpulan dengan HP, ibu bapak pun ketumpulan dengan HP. Berapa persen waktu dipakai untuk baca Al-Quran? Patut menjadi sebuah koreksi dalam mewujudkan al-khawf minal jalil. Semakin takut kita kepada Allah, itulah rasa takwa itu. Yang kedua, al-amal bitanzil, mewujudkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan berumah tangga. Maaf, ini ustaz mudah maupun kedua pengantin yang ada pada masyarakat kita, maaf ini ampura, nusus itu selalu dikenakan kepada perempuan. Istilah durhaka dalam rumah tangga selalu itu dilekatkan kepada istri. Padahal dalam fikih sangat adil, tidak sekedar nusus ada pada perempuan, tetapi nusus juga ada pada lelaki. Nusus pada perempuan bila perempuan tidak taat kepada suami,
Bila perempuan melanggar larangan-larangan suami yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, begitu istri berkehidupan tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh suami, maka disitulah posisi perempuan nusyuz. Disitulah Allah turunkan ayat secara khusus, fa'izuhunna, nasihati dulu. Kalau sudah dinasihati tidak bisa, wahjuruhunna fil madhaji, pisah tidur, ya, jangan bersama, sebagai bentuk peringatan. Oleh sebab itu maaf ini bapak-bapak kita yang sudah sepuh, jangan-jangan ketua adik tetap baik, sepuh ranjang kerja istri. Maaf ini dekat Jawa Tua Ustaz Dr. Rahman. Ya, sepuh galang beliau tambahkan. Sebab apa? Justru pisah tidur itu hukuman bagi istri. Mafhumnya adalah kebersamaan dalam tidur merupakan satu anjuran. Ndek tidak berdait, maaf ini istilah tiang Papua, ndek tidak berdait julu mana-mana mudi.